Tadi ada enggak ya? Jadi gedong dong ya. Kan saudara sekalian ya. Pak Selamat Subianto, Pak Jenderal. Oh, bukan Jenderal dong. Ada Bapak Said Didu. Kayaknya lebih menarik begini-begini ya kan? Ada Pak Narko. Apa sih judulnya? Rakyat menuntut parlemen makzulkan Wapres Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak purnawirawan prajurit, bukan purnawirawan TNI, purnawirawan prajurit TNI. Kalau di sana purnawirawan TNI aja. Saya ingin menyatakan bahwa menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menari poco-poco. Politisi sedang menari poco-poco. Dan karena sangat jelas bahwa yang diperjuangkan ini adalah Wapres Gibran itu sudah memiliki 3 cacat: moral, legal, dan kompetensi. Itu 3 cacatnya: moral, mental, kompetensi, dan legal. Ini yang disuarakan. Tapi apa yang dilakukan oleh politisi adalah menjadikan usulan ini sebagai gendang melakukan poco-poco. Dan tokoh yang bisa menyelesaikan gendang ini menurut saya ada 3 orang. 1, Prabowo. 2, Megawati. 3, SBY. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemaksulan ini akan jalan. Tapi jangan 3 orang ini menjadi dirijen poco-poco. Ya tahulah poco-poco kan. Nah, lihat sekarang, apakah masuk akal bahwa surat belum sampai ke meja ketua DPR? Itu adalah poco-poco. Apakah masuk akal bahwa belum nyampe ke meja MPR? Janganlah nganggap kami ini bodoh semua. Kami tidak bodoh. Saya bekas anggota MPR, paham. Saya bekas birokrat, paham. Saya menerima surat biasanya 1.500 sehari, langsung hari itu nyampe. Mbak Puan dan lain-lain, jangan kalian anggap kami bodoh semua. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah mereka sedang menari poco-poco dan menganggap kami semua ini adalah pemain musiknya. Dan mungkin mereka menganggap ini tidak lain adalah kumpulan para pemain topeng monyet. Itu mungkin di kepala mereka. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda sedang laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Pencinta dan penikmat NKRI. Kalian mungkin pencinta dan penikmat cuan. Mungkin. Dan kita tahu. Yang sebelah sana, Bapak tahu, tiap hari ada penggantian pemerintahan, memuji sana, memaki sini, setelah kalah, memuji lagi yang menang. Penjilat lah. Dan itu yang menikmati terus. Nah, sekarang. Jadi saya tidak mau masuk kepada teknik pemaksulan. Kalau 3 orang ini berhenti menjadi dirijen poco-poco, maka selesai masalah ini. Nggak usahlah, saya katakan, saya masih berharap nasionalisme Prabowo, patriotisme Prabowo bangkit. Saya masih berharap konsistensi Bu Megawati yang mempertahankan konstitusi pada saat dia menolak 3 periode, itu bangkit kembali. Saya berharap Sumpah Prajurit, Sabta Marga, SBY, saya mohon maaf, saya nggak menyebutkan anaknya, karena saya yakin anaknya bisa diarahkan oleh SBY, itu bangkit. Kalau 3-tiganya masih bermain poco-poco seperti ini, ya apa boleh buat, kata Pak Selamat Subianto tadi, bisa terjadi.
Ya, nah sekarang saya ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita jangan mencoba lagi menghitung-hitung berapa jumlah suara. Itu nggak ada gunanya. Karena di sistem pengambilan keputusan di kita itu tergantung ketua partai. Sekarang terakhir saya membahas peluang masing-masing ketua partai. Apakah ada harapan? Harus. Nggak, saya jelaskan dulu. Apakah masih ada harapan mereka? Bukan, belum tentu harus. Semoga. Bapak masih mengharap kepada ketua PAN? Ya, tentu. Enggak kan? Ya, jadi bukan harus. Bapak masih mengharap ketua umum Golkar? Enggak kan? Jadi saya ingin menyampaikan susunan kira-kira partai yang kita harapkan selain 3 orang tadi. 1, PDIP, karena dia konsisten ingin tidak mau 3 periode, mudah-mudahan masih konsisten. Kedua, Gerindra. Ketiga, tapi masih tengah Demokrat tapi agak di bawah lah. Yang kira-kira abu-abu itu PKB, PKS itu abu-abu. Yang kita tidak bisa harapkan 3 partai. Menurut saya, ketumnya belum tahu anggotanya. Ketum Partai Golkar jangan pernah mengharap karena dia takut sama Raja Jawa. Yang kedua, ketum PAN jangan pernah berharap. Ya, karena saya tahu dia lompat kiri, lompat kanan demi sesuatu. Yang terakhir yang ini lompat kiri, lompat kanan juga itu ketua umum Nasdem. Oke, jadi terakhir saya katakan tarian poco-poco yang dilakukan oleh parlemen saat ini hanya bisa dihentikan oleh 3 orang, yaitu Prabowo, Megawati, dan sedikit pada SBY. Mari kita ketuk hati mereka seperti hanya 98, hanya 4 orang berkumpul, Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, sama Amin Rais. Apakah 3 orang ini bisa berkumpul? Disitulah kita menguji nasionalisme, patriotisme mereka untuk menyelamatkan bangsa ini, karena tidak terbayang saya kalau terjadi sesuatu kita akan dipimpin oleh Gibran. Kenapa? Dan jangan heran kalau banyak sekali menginginkan Gibran. Oligarki sangat menginginkan Gibran karena gampang sekali diatur. Karena bodoh. Ya. Jadi musuh kita itu ya saya sering adalah oligarki menginginkan Gibran menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepuk tangan. Jadi Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi langsung muncul Prabowo untuk membela. Itu setiap. Contoh saat mau pelantikan penentuan menteri langsung menghadap ke Solo kan. Karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP. Langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan belum menentukan pengurusnya. Karena saat itu Prabowo akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya, maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. pura-pura hidup. Ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobby mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem, Pak. Jadi menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah
otaknya dipaksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam diri ini. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 2024 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang diumumkan Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kerja duet Mulyono Mulyani, ya Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan, itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya Rambo, malah saya katakan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusak negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih kepada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Ya, Pak Surito, tokoh yang malang melintang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengajukan pertanyaan dan silahkan dijawab bersama kalau setuju. Yaitu kenapa masih mengharapkan DPR untuk merespon surat itu? Mantap, itu bagus. Mantap. Kita sudah tahu DPR itu sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru sampai Reformasi brengsek semua. Jadi jangan harapkan DPR melakukan inisiatif untuk perubahan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti pemakzulan yang wakil ketua DPR, wakil ketua presiden. Jadi oleh karena itu saya usulkan agar supaya ini kita berkumpul adalah tekad kita bersama seperti tadi Pak Slamet Subianto katakan, yaitu proklamasi Juli 2. Proklamasi untuk melakukan perubahan. Proklamasi karena apa? Karena sejak reformasi 7 presiden tetap status quo. Dan yang ke-8 saya nggak tahu apa tetap status quo. Jadi inilah yang tantangan buat kita yang lebih besar. Kalau kita berani merombak ini semua, berani kita melakukan perubahan, maka harapan rakyat untuk diselamatkan, terutama generasi yang akan datang, bisa lebih aman dan lebih sejahtera dan mempunyai identitas dan integritas yang bisa kita andalkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak apa yang disampaikan teman tadi bahwa DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur.
Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya. Karena lama, terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya lah gitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan ke orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya hanya budaya main game. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari budayawan kondang, Mas Eros Jarot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, teman-teman dari Purnawirawan TNI. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa saya di sini? Itu banyak ya. Sebelum saya ke sini banyak. Karena saya berdiri di sini sebetulnya untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh bapak-bapak purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Tadi sudah diuraikan, tapi saya hanya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa diam saja ketika bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya begini. Karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak. Kalau soal yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela, itu sudah sangat nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Ya toh? Nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si Sufufafa ini ya, panggil dong dia. Panggil, kalau memang tidak benar, penjarakan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia benar, penjarakan juga dia. Nah, ini yang sebetulnya buat kita semua ya terombang-ambing. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja lah, sebagai orang Indonesia, ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang apa, sakit hati ya, orang yang depan kabinet itu saya tahu semua lah ya. Coba saya di sini, buktikan kalau saya sakit hati atau orang yang nggak dapat jabatan, buktikan. Saya justru curiga kalian sebetulnya bermain-main dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang kita khawatirkan. Oke, sekarang saya ini semua udah ada yang jadi sibah-sibah semua ya. Coba bayangkan, saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi saya sanksikan dia mencintai negeri ini. Kalau dia mencintai negeri ini, tidak mungkin
seseorang dengan kapasitas yang seperti itu didorong untuk menempati kedudukan yang sangat-sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Ya. Ya. Yang penting saya cuma garis bawahi ya. Tidak mungkin. Karena apa? Bayangkan tadi sudah masalah SMP, nanti saya ada perbuktian, saya nggak begitu ikut ke sana ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa, wali kota pun baru setengah jalan, gubernur pun belum, tidak punya pengalaman organisasi apapun, ya loh, langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nggak nangis? Bagaimana Pak Adam Malik nggak nangis? Bagaimana Pak Habibie nangis? Itu penghinaan yang luar biasa. Bagi bangsa Indonesia, saya harus nyatakan di sini, ketersinggungan itu sudah sampai puncak luar batas kita. Pulihkan. Ya. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan, ya. Ini Puan juga jangan main-main ya. Itu ketua DPR ya, Puan jalankan tugas kamu ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai yang kamu pimpin. Begitu juga ibumu, bilang sama ibu ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan. Jadi di sini kita tidak ada kebencian apapun, kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran gitu ya. Jadi itu aja. Jadi menurut saya dengan segala apa yang kita katakan ini, tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan hal-hal di luar garis konstitusi, karena sebetulnya pelanggar konstitusi orang yang sedang kita bicarakan ini. Terakhir, saya ingin tutup bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya, tidak adalah kata-kata hanya menuntut hanya mantan Purnawirawan. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat, berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta pada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah kepada rakyatmu yang telah menjadikan kamu presiden. Jadi, penutupnya, saya minta secara tegas, meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak, ini aja, jangan lakukan slow motion suicide. Ya, do something. Kalau mau tegak berdiri, singkirkan mereka-mereka yang merusak tatanan negara kita Indonesia. Betul sekali. Terima kasih. Kita mulai dari Ibu Musda Mulia, Prof. Musda. Oh, monggo Bu. Jadi kita siraman rohani dari Profesor Musda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita bergembira bahwa masih ada asa ya, masih ada hope, masih ada harapan untuk kita semua. Terus terang saja saya berasa bangga kepada bapak-bapak jenderal, bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Sebelum saya datang ke sini banyak yang mengatakan pada saya, untuk apa lagi? Ya toh juga nanti nggak ada yang denger. Ya semua orang sudah merasa putus asa. Tetapi saya mengatakan kalau semua putus asa, lalu untuk apa negara ini masih ada? Karena itu penting sekali bagi kita, apapun sekecil apapun, ya kita tetap menyalakan lilin untuk menghalau kegelapan. Ya mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil ini, hati nurani bangsa kita itu masih mendengar bahwa banyak hal ya. Banyak mengatakan pada saya, kenapa baru sekarang kok kamu mau mengatakan menolak atau memakzulkan Gibran, kenapa nggak dari awal? Nah, dari awal kita merasa bahwa kita harus mengikuti aturan main pemilu.
semuanya berjalan dengan baik. Tetapi waktu itu sama sekali tidak terduga bahwa orang seperti Gibran akan terpilih. Kita mengatakan nggak mungkin lah. Ya, tetapi ternyata kita salah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang lapar, karena itu lebih mudah diberikan berikan bansos. Karena itu penting bagi kita menguatkan literasi. Ini kata kunci. Sehingga kita ke depan ini menjadi lebih cerdas, ya tidak mudah diiming-imingi hanya dengan bansos. Sehingga kita bisa memilih presiden, wakil presiden hanya dengan iming-iming bansos. Bisa nggak itu selesai di masa yang akan datang? Karena kalau selama masyarakat kita ini lapar, miskin literasi, miskin segala-galanya, kita mudah ditunggangi oleh oligarki. Yang berkuasa adalah oligarki di semua lini, dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan perdagangan, bahkan dalam kehidupan agama juga dikuasai oleh oligarki, karena para ormas agama juga sudah dikuasai oleh oligarki dengan konsensi tambang. Jadi kita nggak punya kemampuan apa-apa lagi yang bersinyal ini dalam kehidupan kita udah nggak punya harapan. Tetapi saya adalah orang yang selalu punya optimistik, karena itulah kita bisa hidup. Dan agama terutama dalam Islam itu mengajarkan kita untuk selalu punya harapan. Karena kalau kita nggak punya harapan berarti kita sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Karena itu saya sangat mendukung ya acara sore hari ini, bahwa kita melakukan sesuatu agar supaya negara kita ke depan itu menjadi lebih baik. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya mungkin tahun ini belum bisa dimakzulkan, tapi mungkin tahun depan lah, supaya negara kita tidak terlalu banyak kerugian. Rugi. Oke, minggu depan juga boleh, tapi negara kita ini udah rugi di mana-mana ya. Yang penting adalah usaha dari kita semuanya, dan kita semua bersatu. Apa yang kita lakukan ini bukan karena materi, bukan karena apa-apa, tapi demi Indonesia tercinta. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.